Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, umat Tuhan yang ada di dalam gereja Injili di Indonesia. Dalam kesempatan ini saya mau menghimbau kepada seluruh warga gereja Injili di Indonesia untuk melakukan perayaan bersama pada tanggal 12 Februari 2025 adalah hari lahirnya gereja Injili di Indonesia. Oleh karena itu saya menghimbau untuk 8 wilayah dan 1 calon wilayah dan 100 klasis, 14 calon klasis untuk sama-sama kita menyukuri akan lahirnya gereja Injili di Indonesia. Kali ini mencapai umur 62 tahun. Ini perjalanan yang panjang, di mana gereja Tuhan dihadirkan melalui 3 badan misi, APSM, RBMU, dan juga UFM. 62 tahun yang lalu dalam rancangan Tuhan. Tuhan membawa para hamba Tuhan dari negeri yang jauh, dan mereka telah membuka pelayanan di daerah pedalaman. Dan pada akhirnya kami bisa mencapai umur 62 tahun hari ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya menghimbau untuk semua tingkatan, mulai dari wilayah, klasis, bahkan juga kepada jemaat-jemaat, untuk tanggal 12 itu kita merayakannya. Dan di dalam perayaan itu akan ada pengkhotbah-pengkhotbah yang diutus oleh BPP akan datang di wilayah-wilayah dan juga di klasis. Tetapi kebanyakan klasis itu akan dilayani oleh wilayah, dan wilayah akan melayani klasis, dan klasis akan melayani jemaat-jemaat, karena ada berbagai geografis yang berbeda. Oleh karena itu pada saat ini saya menghimbau untuk semua pada tanggal itu lakukan ibadah mengucap syukur karena Tuhan hadirkan gereja ini. Kemudian dalam perayaan itu juga seluruh warga Gidi untuk memberikan persembahan, lebih khusus untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam hal penginjilan. Karena moto kita yaitu Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, gereja harus bersaksi mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung dunia. Oleh karena itu moto itu masih kita melakukan. Amanat Agung Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dan juga Matius 28 ayat 19 dan 20 itu menjadi ayat penting bagi gereja Injili Indonesia. Karena itu kami masih konsisten dalam hal penginjilan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau 62 tahun yang lalu kami di Papua, lebih khusus di pedalaman, kami belum mengenal Injil kebenaran Kristus itu, dan kami sudah diselamatkan. Maka untuk saat ini kami pun merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di seluruh dunia. Oleh karena itu dalam rencana Tuhan, Gereja Injili Indonesia mulai dari pedalaman, yaitu mulai dari wilayah Bogo, wilayah Toli, dan juga wilayah Yamo, telah memulai pekerjaan yang baik ini. Dan Tuhan memilih 3 wilayah ini untuk jadi berkat, dan mereka telah melayani kami wilayah-wilayah yang lain, dan pada akhirnya sampai kepada saudara-saudara kita yang ada di pesisir pantai. Dalam waktu Tuhan, gereja Injili di Indonesia juga sudah merambat sampai ke seluruh Indonesia, sehingga bersamaan dengan itu
semula gereja ini disebut Gereja Injili Irian Barat (GIB) di zaman Belanda waktu ada di Papua di sini. Setelah Indonesia masuk ke Papua di sini, maka nama gereja ini berubah menjadi GIJ, Gereja Injili di Irian Jaya. Dan dengan perkembangan waktu, dengan jalannya Injil ke seluruh Indonesia, maka nama berubah menjadi Gereja Injili di Indonesia, yaitu Gereja GIDI. Dan tidak menutup kemungkinan suatu waktu gereja ini mulai menginjili orang di dunia lain. Misionaris yang kita utus sekarang itu masih bentuknya masih kita kerjasama dengan misi lain yang ada di dunia lain. Tetapi dalam waktu Tuhan, kalau satu gereja Injili di Indonesia secara mandiri, kalau kita membuka salah satu cabang di salah satu negara, maka otomatis nama ini akan berubah seperti sejarah yang saya sudah sebutkan tadi, bagaimana gereja ini mengalami perubahan nama seiring dengan perjalanan Injil. Oleh karena itu, pada saat ini satu hal yang saya mau tekankan atau saya memohon kepada pimpinan wilayah, pimpinan klasis, pimpinan para gembala-gembala dan para hamba Tuhan adalah mari kita memberi yang terbaik dari kita. Kita sudah membuka pelayanan di seluruh dunia, tetapi yang dibutuhkan di sini adalah doa, kemudian daya, tetapi yang terakhir adalah dana. Itu sangat diperlukan karena kita sedang menjaga dunia. Oleh karena itu, gereja ini gereja pribumi di sini, dari tanah ini. Maka tanah ini diberkati oleh Tuhan. Airnya, gunungnya, pasirnya, kemudian sumber daya alam yang ada, tumbuh-tumbuhannya, hewannya, bahkan manusianya, Tuhan sudah memberkati kita di Papua ini. Ini daerah yang subur, maka kita layak untuk memberkati bangsa-bangsa yang lain. Nah, karena itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, warga GIDI, tanggal 12 Februari, semua datang dalam ibadah dengan membawa persembahan, entah itu uang, entah itu ternak, entah itu hasil bumi, apa yang Tuhan kasih di negeri ini, kayu bakar, pasir, batu, kayu, apapun bisa dipersembahkan. Karena kita mau menginjili dunia, itu membutuhkan banyak uang. Oleh karena itu saya menghimbau untuk tidak melakukan khut ini biasa-biasa. Tetapi kalau Tuhan sudah memberkati kita, dari negeri yang jauh mereka bayar dengan dolar, mereka datang sini untuk melayani dan menyelamatkan kita. Maka saatnya kita tidak hanya penerima misionaris, tapi saatnya untuk kita mengutus misionaris ke luar negeri. Nah, karena itu saya menghimbau untuk seluruh wilayah melakukan khut ini dengan meriah, dengan penuh bertanggung jawab, dan persembahan kami dinaikkan porsinya sehingga kita bisa menginjili dunia ini. Nah, saya memohon kepada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, sampaikan bahwa penting sekali untuk menyelamatkan orang di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita lihat visi Tuhan untuk menjangkau dunia, seperti amanat agung Matius 28 ayat 19 dan 20. Itu adalah amanat yang perlu kita amankan dari amanat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, para hamba Tuhan selamat melayani, para penginjil yang ada di seluruh pelosok, baik di Papua maupun di Indonesia, bahkan di luar negeri. Mari kita mendukung mereka sehingga Injil dapat diberitakan, banyak orang percaya Yesus karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi mari perjalanan kita diperhitungkan oleh Tuhan, karena kita tidak membuang-buang waktu, tetapi kita fokus untuk penginjilan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun 12 Februari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.